Anak berusia 4 tahun itu bernama Raghuram. Di tubuhnya sudah banyak luka bakar. Luka itu bekas siksaan yang dilakukan istri pamannya sendiri. Pamannya Anand Mohan sangat kasihan dengan Ram. Apalagi menurut dokter, mental Ram sudah terganggu akibat siksaan yang sering diterima. Anand yang seorang pengusaha kemudian membawa Ram pergi ke sebuah biara yang terisolasi dari dunia luar. Penyakit Ram membuatnya harus tetap minum obat sepanjang waktu. Anand meminta keponakannya tidak bersedih. Setelah Sita dewasa nanti dan tingginya sesuai dengan garis yang dibuat Anand, Sita pasti akan datang merawat Ram. Begitu juga sebaliknya, Ram harus menjaga Sita yang merupakan sepupunya alias anak kandung Anand. "20 tahun berlalu, Sita, diperankan Kajal Agarwal, sudah dewasa. Dia tumbuh menjadi pengusaha di kota Hyderabad. Saat ini Sita memiliki proyek pembangunan mal. Lokasinya sudah ditempati warga sejak 30 tahun lalu. Untuk mengusir warga, Sita meminta bantuan MLA atau wakil rakyat bernama Basafa Raju. Melihat kecantikan Sita, Basafa langsung setuju membantu. Basafa menolak tawaran uang dari Sita karena dia sudah memiliki banyak uang. Ada hal lain yang diinginkannya. Basafa menceritakan jika dia menikahi istrinya Sondaria dengan terpaksa agar bisa menjadi MLA. Tapi saya membayangkan kecantikan seperti kamu sepanjang waktu. Saya akan membantu, tapi kamu juga bantu saya. Ayo kita menikah, ujarnya. Sita langsung menolak ajakan itu. Dia tidak suka pernikahan. Basafa kemudian mengajak Sita untuk hidup bersama tanpa pernikahan. Sita rupanya gadis ambisius. Demi keuntungan 100 crore dari proyek itu, dia setuju. Keduanya kemudian sepakat menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan selama sebulan. Penggusuran kemudian dilakukan dengan kejam. Polisi dan preman dilibatkan menghalau warga yang melawan. Dalam waktu singkat, tempat itu rata dengan tanah. Sita datang ke lokasi setelah semuanya beres. Jeritan warga tidak dipedulikan. Karakter Sita benar-benar dingin dan kejam. Sita tengah berbahagia di atas penderitaan orang miskin. Basafa datang mengingatkan perjanjian yang sudah ditandatangani Sita. Ternyata Sita gadis yang licik. Dia berusaha ngeles. Sita tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Ego Basafa terluka. Apapun akan dilakukan untuk membuat Sita menyerahkan diri secara sukarela. I love you. Basafa pergi dengan kecewa. Sebenarnya bisa saja dia mendapatkan Sita dengan cara paksa. Tapi jika itu dilakukan, sama artinya bercinta dengan mayat. Saya mencintai seorang gadis untuk pertama kalinya. Saya pastikan dia akan datang dengan keinginannya sendiri. Ujar Basafa kepada orang yang setia menemaninya, Jaya Babu. Untuk membuat Sita tunduk, Basafa mengumpulkan banyak pejabat berwenang. Sita akan dibuat menderita dan tidak berdaya. Semua rekening banknya harus diblokir. Basafa mulai memanfaatkan Candulal, orang yang memberikan pinjaman kepada Sita senilai 5 crore untuk bisnisnya. Sita ditagih segera membayar hutang. Jika tidak, Sita diancam akan dilaporkan. Warga yang sempat digusur juga diarahkan untuk melapor ke polisi. Kemudian polisi mempersilahkan warga untuk menempati kembali lokasi proyek. Sita menyadari jika semua yang terjadi adalah ulah Basafa. Tapi Sita sosok yang kuat dan tidak mudah dikalahkan. Dia akan segera menyelesaikan semuanya. I need 10 crores. Saat itu anak buahnya Cakram datang membawa kabar duka. Ayah Sita, Anand Mohan, sudah meninggal dunia di Vizag. Tubuh Sita lemas mendengarnya. Tapi tidak lama wajahnya tersenyum. Kematian ayahnya akan memberikan keuntungan besar. Karena ada kekayaan 5.000 crore atau sekitar 9,3 triliun rupiah yang ditinggalkan. Terdiri dari properti, saham, dan saldo bank senilai 170 crore. Dengan cepat Sita pergi ke Vizag mengikuti ritual kematian, lalu bertemu pengacara keluarga yang membacakan surat wasiat. Sita mendapatkan warisan benang suci ibunya. Ternyata Sita hanya mendapat warisan itu saja, tidak ada harta yang diberikan untuknya. Semua harta ayahnya sudah diwariskan kepada orang lain. Sita sangat marah mengetahui itu. Dia merasa ditipu. Pengacara meminta Sita untuk menerima isi wasiat. Kekayaan ayahnya diperoleh dengan kerja keras, sehingga ayahnya berhak mewariskan kepada siapapun yang diinginkan. Sita mendapatkan informasi jika seluruh harta kekayaan ayahnya diwariskan kepada seorang pemuda yang tinggal di Butan. Sita langsung berangkat ke Butan.
Guys, Bhutan itu sebuah negara kecil di Himalaya, tapi hanya berbatasan darat dengan India. Gitu sih kata Google saat Mimi searching. Kedatangan Sita disambut Ketua Biara Baba. Ram yang diperankan Belam Konda Srinivas bisa merasakan kehadiran Sita. Ram sangat bersemangat bertemu Sita. Tanpa bicara, Ram langsung menggandeng tangan Sita ke sebuah ruangan. Di ruangan itulah pamannya berjanji bahwa Sita akan datang setelah tingginya sesuai garis yang dibuat. Sita sendiri hanya bisa mengikuti saja. Rupanya di ruangan itu banyak barang-barang milik Sita sejak kecil. Ayah Sita selalu mengirimnya untuk Ram. Mendengar Ram terus mengoceh, Sita keluar. Kepada sekretarisnya yang bernama Rupa, Sita mengakui jika dirinya dijodohkan dengan Ram oleh ayahnya. Itulah alasan Sita tidak berbicara lagi dengan ayahnya. Sita pernah meminta 50 crore untuk memulai bisnis, tapi hanya diberikan 7 crore dan rumah di Hyderabad saja. Ayahnya akan memberikan 50 crore bahkan semua kekayaan jika Sita menikah dengan Ram. Sita menolak keras. Untuk bertemu Ram saja dia tidak sudi. Karakter Sita yang buruk dan tergila-gila dengan uang membuat ayahnya sedih. Sita kembali menemui Ram dan melemparkan benang suci warisan. Ram yang tidak tahu apa-apa dianggap telah mencuri kekayaannya. Sita terus berteriak hingga membuat Ram ketakutan. Sita lalu pergi begitu saja. Ram sangat sedih ditinggalkan Sita setelah puluhan tahun menunggu. Karakter Ram memang lugu dan polos seperti anak kecil. Sikap kasar Sita membuatnya shock. Dalam perjalanan kembali ke Hyderabad, Sita mendapatkan kabar mengejutkan dari Cakram. Cek yang diberikan ke Candulal untuk bayar hutang ditolak bank. Kini Sita diincar polisi. Tentu saja semua itu ulah Basafa. Sita berinisiatif untuk membawa Ram ke Hyderabad. Ram yang lugu mulai dibodohi. Janji untuk menjaga Sita hanya bisa diwujudkan jika Ram ikut ke Hyderabad. Mereka kemudian kabur dari tempat itu. Di dalam mobil, Ram mengamuk ingin minum teh, roti, dan mengkonsumsi obatnya. Mereka terpaksa berhenti di sebuah kafe. Ram tidak tahu nama obatnya sendiri, sehingga Sita kebingungan. Apalagi detak jantung Ram semakin meningkat. Ram harus selamat agar harta warisan bisa diambil alih. Baba yang dihubungi terpaksa memberitahu nama obatnya demi keselamatan Ram. Nyawa Ram pun aman. Semua yang terjadi diketahui oleh Basafa. Anak buahnya tetap mengintai kemanapun Sita pergi. Basafa juga sudah mengancam semua travel agar Sita tidak bisa terbang ke Hyderabad. Terpaksa deh mereka menggunakan jalur darat. Perjalanan itu menunjukkan banyak keajaiban yang dimiliki Ram. Dia tidak hanya menguasai 26 bahasa, tapi juga memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan gajah membantunya ketika mendorong kontainer yang menghalangi jalan. Belum lagi ketika mereka istirahat di tempat penginapan, Ram dengan mudah mendobrak pintu karena kebelet pipis. Ram benar-benar polos, dia tidak mempedulikan Sita yang sedang mandi. Rupa! Setelah tiba di Hyderabad, Ram langsung diajak ke bank. Sita ingin mendapatkan 170 crore di rekening ayahnya yang sudah diwariskan ke Ram. Sayangnya pihak bank mensyaratkan ada surat wasiat dan dokumen terkait lainnya. Sita menjadi kesal. Batas waktu pengembalian uang Candulal juga jam 5 sore hari itu. Sita harus mencari pengacara untuk membantu kasusnya. Pengacara yang didatangi adalah yang paling berpengaruh bernama Cakrapani. Tapi sebelum Sita datang, Basafa sudah mengancam Cakrapani. Sita tidak boleh dibantu dan harus dibuat menunggu lama. Cakrapani pura-pura sibuk ketika Sita datang. Ram jadi bosan dan butuh buku bacaan. Koran-koran di dekatnya sudah habis dibaca. Ram merengek seperti anak kecil agar diberikan buku bacaan. Akhirnya Cakra mengambilkan buku amandemen hukum terbaru. Ram menjadi tenang setelah membaca. Masalah lain dikirim oleh Basafa. Sita dianggap belum membayar cicilan, sehingga mobilnya harus disita. Mereka meminta kunci mobil. Tentu saja Sita tidak mau dan mengaku tidak mengetahui di mana kunci mobil.
Ram yang lugu dengan jujur memberitahu jika kunci mobil ada di tas Sita. Ulah Ram sangat menjengkelkan. Kini Sita tidak memiliki mobil lagi. Tidak hanya sampai di situ, Ram ingin kencing di toilet yang bersih. Karena kebelet, Ram menerobos masuk ke toilet pribadi Cakrapani di ruangannya. Sikap Ram benar-benar kurang ajar. Cakrapani marah besar. Apalagi Ram menyebut Cakrapani berbohong. Cakrapani tidak sibuk tapi bermain game di ruangannya. Akibatnya mereka diusir dari kantor itu. Sita semakin muak dengan Ram. Bukannya membantu, Ram justru selalu menimbulkan masalah. Sita mencari pengacara lain. Ram langsung ditenangkan dengan buku-buku hukum. Sita kemudian meminta Ram menandatangani sebuah dokumen. Tapi Ram tidak mau. Sita menjadi stres dan bingung harus berbuat apa. Polisi akan segera menangkapnya, atau Sita harus menyerah kepada Basafa. Akhirnya Sita mengambil keputusan ekstrim. Dia mengajak Ram menikah saat itu juga. Ram sangat bahagia. Pernikahan langsung disiapkan. Ketika Ram akan mengikatkan Mangalsutra, Sita bermain drama pura-pura menerima telepon. Sita menangis dan menceritakan kepada Ram bahwa dirinya akan segera ditangkap polisi karena tidak bisa bayar hutang. Ram tertipu. Dia mau menandatangani dokumen yang diinginkan Sita. Setelah mendapatkan tanda tangan, raut wajah Sita berubah. Sita segera pergi ke bank, sedangkan Ram ditinggal di kuil. Sita berjanji akan kembali setelah menyelesaikan urusannya. Proses transfer uang akan dimulai. Sementara nasib Ram dikeroyok preman karena menginginkan Mangalsutra. Ram sama sekali tidak melawan. Dia hanya bisa menangis menunggu Sita kembali. Padahal Sita sama sekali tidak mempedulikannya. Tiba-tiba Sita dipanggil manajer bank. Dijelaskan bahwa transfer tidak bisa dilakukan jika Sita belum menikah dengan Ragu Ram. Sita marah besar dan mengamuk. Ma'am, please. Saat itu polisi yang dikirim Basafa juga tiba karena batas pembayaran hutang sudah habis. Sita dibawa ke kantor polisi bertemu Inspektur Murali. Jika Sita ingin bebas harus mau datang menemui Basafa. Mobil jemputan sudah disiapkan. Tidak lama Ram juga dibawa ke kantor polisi. Ram kaget melihat ada Sita. Dia mengira itulah mengapa Sita tidak bisa kembali ke kuil. Ram diamankan bersama preman yang mengganggunya karena dianggap membuat keributan. Inspektur Murali tidak peduli dengan Ram. Murali akan memasukkan Sita ke penjara. Ram tiba-tiba berbicara tentang undang-undang bahwa polisi tidak boleh memenjarakan wanita sebelum dan setelah matahari terbit. Bahkan meski keadaan darurat sekalipun, seorang wanita bisa ditangkap hanya oleh polisi wanita. Ram memiliki pengetahuan hukum dari buku-buku yang sempat dibaca di kantor pengacara. Hal itu membuat Murali marah kepada Ram yang terus saja mengoceh tentang undang-undang. Apalagi Murali diolok-olok oleh para napi yang ada di sel tahanan. Murali kemudian secara paksa menyeret Sita ke dalam sel. Kepala Sita sampai terbentur ke tembok. Seketika itu Ram marah besar dan menghajar Murali. Semua polisi di tempat itu dibabat habis. Ram sangat kuat, perkasa dan berotot kawat tulang besi. Berapapun banyak musuh, hanya butiran debu di hadapannya. Ram tampil mengerikan karena Sita disakiti. Para preman yang sempat mengganggunya jadi ketakutan dan mengembalikan Mangalsutra. Sita mengucapkan terima kasih atas bantuan Ram. Mereka pun pulang ke rumah. Basafa datang terlambat. Dia memarahi Murali yang tidak bisa berbuat apa-apa. Murali berjanji akan segera menangkap Sita dan Ram. Di rumah, Ram ingin diobati Sita. Tapi Sita tidak peduli. Cakram menjadi kesal dengan sikap Sita yang sama sekali tidak menghargai pengorbanan Ram. Basafa juga sedang tegang dengan istrinya. Sondaria mulai protes dan meminta Basafa tidak lagi mengejar Sita. Ucapan itu membuatnya ditampar. Basafa dan Sita sama-sama berhati iblis. Sita bahkan berencana menikahi Ram secara resmi, sehingga semua harta menjadi miliknya. Lalu setelah itu akan menceraikan Ram. Dokumen juga sudah ditandatangani oleh Ram. Inspektur Murali datang bersama anak buahnya untuk menangkap Sita. Napi yang biasa mencuri dibawa juga untuk membuka pintu rumah. Tapi napi itu justru berteriak meminta Ram dan Sita kabur. Mereka kabur menggunakan mobil Cakram.
Polisi mengejar hingga mereka bersembunyi di kawasan kumuh yang sempat dihancurkan oleh Sita. Murali dengan mudah menemukan mereka malam itu dan menodongkan pistol. Padahal besoknya kasus Sita masuk persidangan di pengadilan. Untung saja warga setempat pasang badan membela. Bukan untuk melindungi Sita yang zolim, tapi karena kebaikan hati Ram. Murali gagal lagi. Besoknya sidang akan dimulai. Pengacara Sita justru mengundurkan diri karena mendapat intimidasi. Cakram berusaha mencari pengacara pengganti, tapi satupun tidak ada yang bersedia. Basafa sudah mengancam semua pengacara untuk tidak membela Sita dalam kasusnya. Cakram berinisiatif agar Ram saja yang dijadikan pengacara. Pengetahuan hukumnya jauh lebih baik dibandingkan semua pengacara. Hal itu sudah terbukti saat di kantor polisi. Pengacara Candulal Cakrapani langsung menuding Sita telah melakukan tindak pidana. Apalagi cek yang diberikan Sita ditolak pihak bank. Sita layak divonis bersalah sesuai aturan. Hakim memberikan giliran kepada pihak Sita untuk membela diri. Keberadaan Ragu Ram sebagai pembela dipertanyakan oleh Cakrapani karena Ram bukan pengacara. Dengan penuh percaya diri, Ram kemudian mengutip undang-undang tentang advokat bahwa pembela tidak harus pengacara. Siapapun yang berhubungan dengan kasus tersebut bisa memberikan pembelaan. Sita yang licik mengakui status Ram sebagai calon suaminya di persidangan, sehingga hakim mempersilahkan Ram untuk melanjutkannya. Ram sangat bahagia dengan pengakuan Sita. Tapi saat itu sudah pukul 10.30. Artinya Ram harus minum teh, makan kue, dan mengkonsumsi obatnya. Sungguh sangat menjengkelkan. Ram memaksa minum teh di tengah kegentingan seperti itu. Cakram membawa Ram keluar karena terus merengek. Hakim memarahi Sita atas gangguan yang sudah terjadi. Sita diminta mencari pengacara profesional. Kali ini Sita benar-benar muak dengan ulah Ram. Sita menemui Ram dan menyiramkan teh ke wajahnya. Berkali-kali Sita menyiram teh yang selalu ada di otak Ram. Kenapa kamu hidup? Kamu mati saja. Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Tapi kamu malah hanya ingin teh tepat waktu. Kamu mati saja, idiot, teriak Sita menyiramkan teh lagi. Sidang dilanjutkan dengan pengacara baru. Pengacara itu justru hanya meminta hukuman untuk Sita dikurangi. Sita bertambah kecewa. According to the negotiable instrument. Dari pintu pengadilan, Ram berbicara tentang kasus Sita. Ram benar-benar menguasai hukum, sehingga dengan mudah membuat Sita tidak bersalah. Semua orang hanya bisa bertepuk tangan. Sita pun diputuskan bebas. Ram menjadi pahlawan. Apapun yang dilakukan Ram tidak membuat Sita luluh. Pengacara ayahnya kemudian mengungkapkan alasan mengapa harta warisan diberikan kepada Ram. Dulu ketika Sita masih kecil, ayahnya Anan Mohan bukan orang kaya. Anan menemukan ada kandungan logam di lahan miliknya. Untuk bisa menggali dan menjualnya ke luar negeri butuh modal besar. Anan meminta istrinya alias ibu Sita agar mau menggadaikan semua perhiasannya sebagai modal usaha. Tapi ibu Sita menolak mentah-mentah. Anan bahkan dihina. Anan sangat sedih, harapannya hancur. Kakak Anan alias ibu kandung Ram rela memberikan semua perhiasannya, termasuk benang Mangalsutra miliknya. Dari situlah Anan bisa mengekspor logam. Malangnya, tidak lama kedua orang tua Ram mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Anan kemudian membawa Ram pulang untuk dirawat. Istrinya justru marah-marah lagi. Hati ibu Sita itu memang busuk. Anan tetap merawat Ram. Bisnisnya juga berjalan sukses. Anan menjadi orang kaya dalam waktu singkat. Istrinya mulai membeli banyak perhiasan. Anan menjadi marah dengan kelakuan istrinya. Kamu tidak mau memberikan saya perhiasanmu saat itu. Ibu Ram yang memberikannya. Jadi, Ram yang memiliki semua kekayaan ini. Saya hanya manajer. Kamu tidak berhak menggunakan perhiasan ini, ujar Anan. Berbeda halnya dengan Sita. Dibiarkan menggunakan perhiasan karena Sita adalah calon istri Ram. Itulah alasan mengapa Ram sering disiksa ketika Anan tidak ada di rumah. Ayah kamu hanya seorang manajer dan kamu anak manajer. Harta ayah kamu hanya 7 crore dan rumah yang sudah diberikan ke kamu. Tutur pengacara keluarga menutup ceritanya. Sementara Basafa kini menargetkan Ram untuk dibunuh. Anak buahnya disuruh menghajar Ram. Anehnya, Ram sama sekali tidak melawan meski sudah terluka parah. Sita meminta semua orang berhenti memukul Ram. Sita juga menyuruh Ram untuk membalas. Tapi Ram tidak mau. Dia ingin berdamai saja. Akibatnya, Ram terus terkena pukulan. Sita kemudian memukul preman dengan sendalnya, sehingga Sita ditampar balik hingga terjatuh. Melihat Sita dipukul, Ram mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi Sita.
Akhirnya Sita memahami cara membuat Ram melawan. Sita mulai sesumbar menantang dan memukul para preman. Karena ada Ram yang berdiri di sampingnya dan selalu siap melindungi. Siapapun yang akan menyakiti Sita langsung dihajar oleh Ram. Cinta Ram untuk Sita benar-benar luar biasa. Basava muncul dan memukul Ram dari belakang. Agar Sita mau datang ke rumahnya, Basava menembak Ram. Lalu membawa pulang Ram yang sudah terluka parah. Kali ini Sita benar-benar peduli dengan nasib Ram. Sita datang ke rumah Basava. Detak jantung Ram ditemukan sudah melemah. Sita berjanji akan melayani nafsu bejat Basava setelah membawa Ram ke rumah sakit. Basava tidak percaya lagi dengan Sita. Ram boleh dibawa pergi setelah Sita tidur dengannya. Dan demi menyelamatkan nyawa Ram, Sita bersedia melayani Basava. Sita hanya bisa menangisi nasibnya. Dia memaksakan diri untuk tersenyum memenuhi keinginan Basava. Tapi suara tangisannya tetap terdengar hingga Ram sadarkan diri. Melihat Sita menangis, darah Ram mendidih. Ram menghajar Basava yang telah membuat Sita menangis. Bahkan Ram memiliki kesempatan untuk menembak Basava. Tapi pistol itu justru dibuang, sehingga Ram yang ditembak lagi. Sita berusaha menyelamatkan Ram dengan melompat dari atas rumah. Ram yang sudah terluka parah masih saja berusaha melindungi Sita agar tidak terluka. Mereka kemudian pergi dengan mobil menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Sita menangis melihat kondisi Ram yang lemas tak berdaya. Apalagi Ram tengah sekarat. Ram merasa akan mati. Sita hanya bisa menangis terisak-isak. Di ujung ajalnya, Ram justru memikirkan kebahagiaan Sita. Dia mengajak Sita ke bank saja sebelum dirinya mati. Ayo kita ke bank, saya akan tanda tangani apapun yang kamu inginkan. Ambil semua uang itu, Sita. Saya ingin kamu bahagia, ujar Ram. Hanya satu hal yang dikhawatirkan Ram, dia tidak akan bisa lagi menjaga Sita. Mendengar semua itu, air mata Sita semakin tumpah. Sita sudah tidak butuh harta lagi. Sita hanya ingin Ram tetap hidup. Sita memeluk Ram dengan erat, lalu mengucapkan I love you. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak Basava dari belakang. Sita dan Ram terpental jauh. Kini Sita juga terluka parah. Sekuat tenaga Sita mendekati tubuh Ram yang sudah tidak bergerak. Sita memeluk Ram lagi. Pengacara ayahnya dan utusan biara datang membawa ambulan. Ketua biara memang sudah memiliki firasat bahaya akan menimpa Ram. Sita langsung dipisahkan dari Ram. Sita ditinggalkan seorang diri, sedangkan Ram dibawa pergi. Sita semakin sedih dan pingsan. Setelah 2 minggu, barulah Sita sadarkan diri. Hal pertama yang ditanyakan adalah keberadaan Ram. Sita kemudian pergi ke Butan lagi karena sangat ingin melihat Ram. Setelah sampai biara, yang dilihat hanya foto Ram terpampang di dinding alias sudah meninggal. Lemas sekujur tubuh Sita mengetahui fakta itu. Baba menyalahkan Sita atas kematian Ram. Apakah dia pernah menyakiti Anda? Mengapa Anda melemparkan teh panas kepadanya? Apa kesalahan Ram? Kesehatan Ram terganggu karena ibu Anda. Sekarang dia kehilangan nyawanya karena Anda, ujar Baba. Sita kembali menangis sejadi-jadinya meninggalkan biara. Padahal sebenarnya Ram belum meninggal. Pihak biara sengaja berbohong agar Ram tidak lagi berhubungan dengan Sita. Ram yang bisa merasakan keadaan Sita juga dibohongi. Sita diberitahu sudah meninggal. Tapi Ram sangat yakin jika Sita masih hidup dan sudah datang. Ram ingin mengejar Sita meski dilarang. Saat itu juga pukul 10.30. Kali ini Ram tidak butuh teh dan obat lagi. Dia hanya ingin bertemu Sita. Sementara Sita juga mulai menyadari jika Ram masih hidup. Tidak mungkin Baba tahu jika Ram pernah disiram teh panas, kecuali Ram sendiri yang bercerita. Sita pun kembali ke biara. Keduanya kemudian bertemu di tengah jalan. Mereka langsung berpelukan. Sita mencium Ram berkali-kali, tanda sangat takut kehilangan. Saat itu juga Ram dan Sita menikah di tempat.
Ram mengikatkan benang suci dan Sita resmi menjadi istrinya. Suasana romantis itu dirusak dengan kedatangan Basava Raju. Sita ingin dibawa pergi. Sesuai surat perjanjian, Sita harus hidup selama sebulan dengannya. Ram tidak mengizinkan Basava membawa Sita. Saat ini Sita sudah resmi menjadi istrinya. Ram kemudian menghajar Basava. Tanpa diduga, Basava menodongkan pistol. Ram maju tanpa gentar. Suara tembakan pun terdengar. Ternyata Basava ditembak duluan oleh istrinya sendiri dari belakang. Basava pun meninggal. Akhirnya Ram dan Sita bisa hidup bersama untuk saling menjaga. Harta mereka juga digunakan membantu sesama. Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya.